Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Cavarera dengan nomor NIM 877980231. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas tutorial 2. Mungkin kita bertanya-tanya ya teman-teman, kenapa waktu kita ngambil modul atau dapat modulnya itu kita sebagai jurusan PGSD kan kaget ya. Kok tiba-tiba ada matkul filsafat? Apa ini hubungannya dengan pendidikan guru di sekolah dasar? Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungannya itu kenapa kok bisa ada matkul filsafat pada pembelajaran kita di semester 2 ini. Baik, yang pertama filsafat. Filsafat itu dapat menjadi landasan kebenaran suatu ilmu pendidikan, seperti kebenaran ilmiah yang bersifat verifikatif, yang berarti kebenaran suatu ilmu harus dapat dikonfirmasi lagi. Contohnya Pluto. Dulu mungkin teman-teman yang kelahirannya agak ke belakang atau agak lama itu mungkin tahu ya, Pluto itu adalah sebuah planet. Tetapi setelah diteliti lagi, Pluto itu ternyata syarat-syaratnya untuk menjadi planet itu tidak terpenuhi. Makanya Pluto tidak, pada pembelajaran saat ini Pluto tidak termasuk planet. Nah, itulah kegunaannya filsafat dalam menjadi landasan kebenaran suatu ilmu pendidikan. Nah, untuk yang kedua, peran pendidikan yang bermakna dapat memperkuat filsafat ilmu. Dalam hal ini, saya akan mengambil contoh berpikir realistis. Karena ketika kita sudah berpikir realistis sesuai dengan ajaran filsafat, kita akan melihat sebuah realita, bukan condong hanya pada sebuah teori-teori tersebut. Maka kita langsung melihat secara realita. Mungkin itu contoh yang dari saya. Yang ketiga, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan. Di dalam filsafat ilmu itu menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, filsafat ilmu dan pendidikan ini memiliki hubungan yang baik, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, saling membenarkan. Yang ketiga, saling mengajarkan. Jadi, kemampuan hubungan ketiga ini sangat diperlukan dalam filsafat ilmu dan pendidikan. Kemampuan filsafat ilmu dalam membongkar dan menyusun tubuh pengetahuan pendidikan akan menjadikan ilmu pendidikan dan dunia pendidikan semakin kokoh. Jadi, filsafat ilmu itu tugasnya untuk membongkar dan menyusun sebuah pendidikan. Maksudnya itu gini, filsafat ilmu sebagai landasannya sebuah pendidikan. Karena jika pendidikan tidak ada landasan sebuah filsafat ilmu, maka ya pendidikan hanya sebuah mencari hal yang benar dan salah. Padahal filsafat ilmu menjelaskan bahwa tidak mencari hal yang benar yang salah, tetapi bagaimana kita melihat suatu permasalahan tersebut dari sisi yang lain. Maksudnya itu gini, ketika ada sebuah permasalahan, jika kita hanya pendidikan saja, mungkin kita hanya melihat dari satu aspek, yaitu benar dan salah, tetapi tidak melihat dari aspek-aspek yang lain. Menurut si A ini bagaimana, menurut si B ini bagaimana. Makanya filsafat ilmu itu dibutuhkannya di situ, teman-teman. Untuk contoh konkretnya pada saat pembelajaran, saya akan mengambil ketika saya sendiri ketika berada di kelas, ketika masa pembelajaran. Saya selalu sering, atau bukan selalu sih, ya agak selalu sering memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid saya atau peserta didik saya. Lah, ketika mereka menjawab, itu saya akan
mengapresiasi mereka. Dan ketika mereka menjawab salah, saya juga tidak langsung ngejudge, jawaban kamu salah, jangan. Tapi saya berlandasan dengan filsafat, yaitu tidak mencari filsafat bertujuan untuk mencari kebenaran tanpa menyalahkan. Jadi saya caranya itu, ya jawabannya kamu kurang tepat. Nah, yaitu mengapresiasi. Mungkin untuk dalam kurikulum, yaitu pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yaitu kan sekarang kurikulumnya merdeka kan. Jadi gimana peserta didik dituntut untuk lebih aktif. Jadi tidak hanya guru yang ceramah-ceramah seperti zaman-zaman dahulu, tapi ada interaksi antara guru dan juga murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di tugas titik selanjutnya.